أعوذ بالله من النفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat MK Channel dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa
melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan lezatnya keimanan. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK Channel yang Allah muliakan, bertemu dengan kami kembali di acara kita kajian rutin sore hari menjelang berbuka puasa. Di tengah PSBB ini tentu banyak yang merasa ada yang diuntungkan juga ada yang dirugikan, Ustaz. Mungkin ada sebagian pekerjaan yang memiliki keuntungan yang besar dan juga ada di lain sisi lebih banyak pekerja yang dirugikan. Jadi banyak sekali kerugiannya gitu daripada pekerjaan yang diuntungkan. Dan juga banyak mungkin yang masih merantau yang nggak bisa pulang karena terdampak lockdown dan PSBB, maka bersabarlah. Ngomong-ngomong, katanya Depok udah memperlakukan PSBB dan kalau yang masih nekat mudik itu didenda, Ustaz. Bener gitu? Oh gitu ya. Katanya Ustaz. Katanya sih dengar sih dari akun Instagram. Maka tentunya ada yang nggak bisa mudik kan, Ustaz ya? Ada yang nggak bisa mudik. Ini contohnya. Kalau saya emang dekat Ustaz rumahnya, Ustaz. Ya, mungkin ada mahasiswi, santri yang kejebak lockdown nggak bisa pulang kampung, tentunya harus bersabar lah. Karena itu mungkin jalan yang terbaik untuk kita biar enggak bawa virus ke kampung halaman. Tapi walaupun kita terdampak lockdown nggak bisa pulang kampung, tentu hubungan kita dengan keluarga pun harus tetap terjalin, ya. Gak boleh gara-gara ada lockdown kita lupa sama hubungan kita dengan keluarga, khususnya orang tua. Tetap kita harus hubungan dengan orang tua, kita harus menjalin hubungan baik. Kita doakan orang tua supaya kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, Ustaz. Betul. Ngomong-ngomong dengan orang tua tadi, ini pembahasan kita cukup menarik, ada hubungannya dengan lockdown, Ustaz ya. Karena kalau biasanya kita hubungan berbaktinya biasanya langsung face to face, kita membantu orang tua, kita nyuci baju, nyuci piring, kan itu berbakti orang tua. Nah itu sini kita nggak bisa face to face untuk membantu orang tua, tentunya kan bagaimana caranya untuk kita birrul walidain untuk bisa kita termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Padahal kan birrul walidain itu kan termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ustaz. Insyaallah betul. Ya. Mungkin ini sangat pembahasan yang paling penting, bukan paling penting, termasuk yang penting untuk kita simak-simak bareng-bareng bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua di tengah pandemi corona sehingga kita tidak bisa membantu secara langsung. Mungkin kepada Ustadz Zainal Mutakin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق الله العظيم. أما بعد. Masyahid juga sahabat MK Channel yang berbahagia, sore hari ini alhamdulillah kita di studio merasakan suasana yang sejuk, adem,
meskipun tidak turun hujan. Mudah-mudahan kondisi ini sesuai dengan kondisi hati kita yang semakin hari di bulan Ramadan ini semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang kualitas imannya meningkat itu adalah semakin bertambah ketenangannya karena dia senantiasa ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita puji Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat ini, juga atas berbagai nikmat yang lainnya. Semoga kita bisa mensyukurinya. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, juga sahabat beliau, karib kerabat dan sekalian umat sampai hari kiamat. Betul tadi dikatakan Bang Syahid, kita semua di sini ya yang tidak bisa mudik hanya sekedar bisa memendam kerinduan kepada kampung halaman, bisa memendam rasa rindu kepada kedua orang tua, wabil khusus orang tua yang masih hidup tentunya juga. Yang ada di perantauan, siapapun kita, momen lebaran itu tradisinya adalah biasa kita pulang kampung atau mudik. Sama kan mudik sama pulang kampung ya? Di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, ya, bersama sanak saudara, bisa bernostalgia, bisa berbagi dan lain sebagainya. Namun demikian kita syukuri nikmat yang ada agar kita bisa tetap menikmati hidup ini dan kita tidak dipusingkan dengan kondisi. Sahabat MK Channel, kalau ditanyakan kepada setiap kita, siapa kedua orang tuamu? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Bahkan untuk mengetahui seseorang itu, lihat kedua orang tuanya. Karena di antara kriteria untuk memilih calon pendamping itu adalah lihat dari segi keturunannya ya. Seorang wanita dinikahi karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, karena agamanya. Jadi keturunan itu salah satu kriteria kita menentukan calon pendamping hidup. Bahkan tidak ada satupun manusia kecuali semuanya memiliki kedua orang tua. Enggak ya. Nah, ada yang tidak memiliki kedua orang tua. Siapa? Nabi Adam. Tidak ayah, tidak ada ibu. Ada yang tidak berayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya. Itu tidak berayah karena memang Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam lewat nafkhir ruh, ditiupkan ke rahim Siti Maryam. Tidak lewat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana normalnya manusia biasa. Selain dua manusia ini pasti ada kedua orang tuanya ya. Meskipun ada yang bingung dengan ayahnya ya, karena bisa jadi dia terlahir dari tidak diinginkan oleh ibunya ya, tapi tetap pada hakikatnya dia memiliki kedua orang tua ya. Kenapa? Karena orang tualah yang menjadi wasilah kehidupan kita. Seandainya tanpa kedua orang tua kita tidak akan ada di dunia ini ya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyertakan berbakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, surat Luqman ayat 14 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua ya. Jadi begitu strategisnya perintah berbakti kepada kedua orang tua itu sampai disebutkan setelah perintah ibadah kepada orang tua ya. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang birrul walidain. Kalau dari segi bahasa birrul walidain itu
kita lihat dulu, jangan sampai kita tidak memahami makna birrul walidain. Bahas birrul walidain, tidak ngerti apa makna birrul walidain. Apa artinya bir, Bang? Berbuat baik kepada orang tua. Bir itu berbuat baik ya. Mudahnya bir itu berbuat baik. Abror orang-orang yang baik ya. Jadi bir di sini bukan bir peletok ya. Bir berbuat baik ya. Al-walidain ini sebutan untuk dua manusia yang menjadi wasilah terjadinya wiladah. Wiladah itu kelahiran. Walid laki-laki, walidah perempuan. Walid bapak yang menjadi wasilah kita terlahir, walidah ibu yang menjadi wasilah kita terlahir. Bentuk jamak dari dua orang ini disebut walidain. Jadi walidain itu kedua orang tua ya. Birrul walidain artinya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Banyak. Pertama tentunya juga birrul walidain itu kita berbuat baik dengan hati. Kok bisa berbuat baik dengan hati? Iya, karena seluruh aktivitas kita, baik ucapan atau tingkah laku itu berangkatnya dari hati, Bang Syahid. Ya, kalau kita menganggap bahwa ini baik, kita akan memperlakukan baik. Tetapi apabila menganggap ini jelek, kita pun bisa jadi memperlakukannya jelek. Ya, ada orang yang menyiksa binatang. Kenapa dia menyiksa binatang? Karena dia berpikir binatang ini nggak ada gunanya, bahkan harus disingkirkan. Ya. Nah, sebagaimana kita mengurus sesuatu ketika menganggap sesuatu tersebut baik. Pun demikian kepada kedua orang tua. Orang yang berpikir di dalam pikirannya betapa berharganya kedua orang tua, dia akan berbuat baik. Ya. Dia akan jaga banget itu kedua orang tua. Dia tidak ingin orang tuanya itu merasa tersakiti. Dia tidak ingin kehilangan kedua orang tuanya. Bahkan bisa dikatakan orang tua itu adalah jimat. Tahu jimat, Bang? Apa jimat? Apa ya? Jimat bahasa plesetan ini maksud saya. Hiji mat di rumah ya. Jadi yang satu ini harus benar-benar dipelihara gitu ya, dipelihara. Ya, birrul walidain ya. Baik, kita bacakan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan birrul walidain. Waswainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia siapapun itu biwalidayhi kepada kedua orang tuanya ihsanan. Kami wasiatkan orang tua agar diperlakukan dengan baik. Di ayat surat Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah sebutkan alasan hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandung dia kurhan dalam keadaan sulit, makruh. Makruh itu kan nggak suka. Jadi kurhan itu siapa yang suka dengan kondisi hamil, berat gitu ya. Wa wadu'athu kurha, pun demikian ibunya telah melahirkan dia dalam keadaan sulit ya. Di surat Al-Isra ayat 23-24 ini lebih panjang. Bagaimana kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah membuat keputusan kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma, seandainya salah satu di antara keduanya sampai pada usia kibar, sepuh ya. Au kilahuma, atau kedua-duanya sudah sampai pada usia sepuh, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kau mengatakan ah. Sepintas di ayat ini Allah memberikan arahan pertama, perhatikan kedua orang tua ketika mereka sudah sepuh. Kenapa Allah memerintahkan kita memperhatikan kedua orang tua setelah sepuh? Bukan berarti ketika masih muda, ketika masih gagah kita tidak harus memperhatikan kedua orang tua. Cuma kondisi kedua orang tua dalam usia sepuh itu lebih membutuhkan perhatian. Ketika masih muda, masih kuat, dia masih bisa beraktivitas, masih bisa berproduksi gitu ya, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sepuh, yang dibutuhkan apa? Perhatian. Ada yang ngajak ngobrol, ada yang kalau tadi dikatakan menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya ya. Bahkan untuk mengurus yang sifatnya sangat pribadi sekalipun
Apalagi ketika sudah tidak mampu apa-apa, ya. Mohon maaf, makan harus disuapin, gitu kan? Pakai baju harus dipakein, sampai untuk membersihkan dirinya pun harus ada yang membersihkan. Nah, berarti ini membutuhkan. Karenanya Allah memberikan penekanan, imma yablughanna indakal kibaru fala taqul lahum uf. Jangan mengatakan uf. Uf ini adalah kalimat yang sederhana. Uf dengan bahasa Arab beda dikit dengan bahasa kita gitu. Uf. Tapi kalimat yang menunjukkan nggak begitu simpati kepada orang tua, kesel, jengkel kepada orang tua, hindari itu meskipun kalimatnya bukan ya. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya nih, orang semakin tua perasaannya semakin sensitif, ya. Meskipun anak tidak bermaksud menyakiti, bisa jadi dengan nada yang tinggi itu dianggap membentak, ya. Tidak ada maksud menyepelekan orang tua karena telat mengunjungi, telat nelpon, orang tua bisa berpikiran lain, ya. Kayak betul tadi kata Bang Syahid, ya. Meskipun kita tidak bisa berkunjung secara fisik, minimal telepon, ya. Wabil khusus orang tua, katakan yang sudah menjelang usia senja atau sudah di usia senja, mereka itu hanya butuh perhatian, ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka berdua qaulan kariman. Apa qaulan kariman? Qaulan kariman itu ucapan yang mulia, bagaimana menghormati, memuliakan, ya, agar orang tua itu senang diajak ngobrol, ya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkan sikapmu. Ini sikap harus merendah kepada kedua orang tua. Ucapan pun tidak boleh meninggi, sikap pun harus merendah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jangan sampai dilewat. Doakan kedua orang tua dengan doa yang Allah ajarkan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik ketika orang tua masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia, ya. Kalau masih hidup kita bisa melihat kebahagiaan orang tua dengan makanan yang kita siapkan. Ketika masih hidup kita bisa melihat bahagianya orang tua memakai pakaian yang kita belikan. Kita bisa melihat bahagianya orang tua ketika menempati rumah yang kita bangunkan, ketika menggunakan kendaraan yang kita belikan, ya. Kita bisa melihat bahagianya orang tua ketika melihat nilai terbaik yang kita hasilkan selama kita belajar, kan gitu. Namun ketika sudah berada di alam barzakh, tidak butuh lagi makanan, tidak butuh lagi pakaian, ya, tidak butuh lagi kendaraan. Yang dibutuhkan apa? Doa. Jadi terus mendoakan kepada kedua orang tua, ya. Baik, kita lihat keutamaan yang lain dari hadis. Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua ridho, Allah ridho, ya. Tentunya juga keridhaan yang tidak bertentangan dengan keridhaan Allah. Jangan sampai demi membuat orang tua ridho kita melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, ya. Ini tidak berlaku, ya. Ini dalam sosial, ya, dalam urusan sosial, bukan dalam masalah agama, ya. Jangan karena membahagiakan orang tua minta si anak gadis melepas jilbab umpamanya. Lepas jilbab, aku nggak suka kamu pakai jilbab. Nah, itu beda, karena itu urusan agama, ya. Wasuktullah fi suktil walidain. Dosa terbesar itu, ya. Ada 3 dosa nih di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim, salasun la yanfa'u ma'ahunna amal. Ada 3 dosa yang amal apapun tidak berguna kalau ada 3 dosa ini. Pertama, al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Salat, saum, haji nggak ada gunanya kalau menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kamu rajin ngaji, pinter, ya, itu dermawan dan lain sebagainya. Kalau durhaka kepada orang tua, nonsen, gak ada nilainya. Yang ketiga, wal firar yaumaz zahfi, kabur, meninggalkan peperangan yaumaz zahfi, di hari berperang. Ketika perang kabur, ya. Karena itu perang kabur di waktu perang itu bisa berpengaruh juga terhadap pasukan yang lain, ya. Nabi SAW bersabda, akbarul kabair salas,
dosa terbesar itu ada 3. Pertama menyekutukan Allah, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang ketiga syahadatuz zur. Apa syahadatuz zur? Persaksian palsu. Umpamanya begini, demi menyelamatkan ya Bapak selaku ketua RT, saya selaku staf mengatakan kepada warga, wahai warga semuanya, saya bersaksi demi Allah bahwa Pak RT ini orangnya jujur, nggak pernah korupsi, padahal dia kerjaannya korupsi. Nah itu disebut syahadatuz zur. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu lagi hadis yang saya bacakan ya. Raqima anfun man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yudkhilahul jannah. Sangat rugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di usia tua, baik salah satunya atau kedua-duanya, tapi kedua-duanya tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Ini kerugian sekali ya. Makanya berbahagia sekali sahabat MK Channel yang masih punya kedua orang tua, atau yang masih ada orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya. Itu adalah salah satu dari dua daun pintu surga ya. Ayah, ibu, ini pintu surga. Kalau mau masuk surga silakan bukakan itu, bukakan keriduan kedua orang tua. Adik-adik santri, mahasantri yang sedang di kampung halaman, manfaatkan ini momen kebersamaan dengan orang tua itu untuk bisa membahagiakan orang tua ya. Apa tadi Bang Syahid sudah disebutkan bagikan orang tua? Nyapu, ngepel, nyuci, gantikan posisi orang tua di rumah oleh kita ya. Gitu Bang Said mungkin ya sebagai pengantar ya. Nah, silakan Bang Said dilanjutkan. Birrul walidain. Baik Ustaz. Jadi tentunya kedudukan kita sebagai anak tuh benar-benar penting Ustaz ya. Betul. Untuk tadi serem juga kalau kita cermati hadis tadi, kalau kita yang intinya kalau kita nggak berbakti sama orang tua, amalan kita lenyap Ustaz. Lenyap semuanya, nggak ada artinya. Betul. Benar ya. Masya Allah. Harus. Artinya nggak bisa menutupi, kan gini Bang Said ya. Orang yang melakukan maksiat, kemudian dia melakukan kesolehan, itu kan maksiat ini dihapus dengan kesolehan. Ya, umpamanya, naudzubillah min dzalik, ada orang pernah berzina, kemudian dia memperbanyak amal soleh, tobat, ini dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau ini banyak amal solehnya, sholat, zakat, saum, haji dan lain sebagainya, durhaka kepada orang tua, ini nggak bisa digunakan untuk menghapus dosa durhaka kepada orang tua. Jadi begitu besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Allah menempatkannya setelah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, kan gitu. Ya. Masya Allah. Mas Said masih punya orang tua ya? Alhamdulillah. Ya. Dan jangan lupa termasuk kedua orang tua itu adalah orang tuanya orang tua. Kakek kita, nenek kita, itu juga termasuk orang tua. Bagi yang sudah berkeluarga, termasuk kedua orang tua itu adalah mertua kita, ya. Kemudian saudara-saudara dari kedua orang tua kita, paman kita, bibi kita, uwak kita. Kita harus tetap birrul walidain kepada mereka. Bahkan di antara bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua sudah meninggal adalah silaturahmi, mengunjungi kepada orang yang dekat dengan orang tua. Ya, saya kan ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, kunjungi bibi, kunjungi paman, saudara orang tua, karena itu derajatnya sama dengan kedua orang tua. Mereka sudah nggak ada, siapa guru orang tua? Guru orang tua sudah nggak ada, siapa sahabat dekat kedua orang tua? Kita ingat dulu, waktu hidup ayah saya dekat dengan si Ano, ibu saya dekat dengan si Ano, ya. Sedikit-sedikit tolong kirim ini ke si Ano, sedikit-sedikit tolong kirim ini ke si Ano. Maka ketika orang tua sudah meninggal dunia, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah silaturahmi kepada mereka, bahagiakan mereka, lakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kepada sahabat-sahabatnya. Ya, itu birrul walidain setelah mereka meninggal dunia. Ya, baik Bang Said, mungkin beberapa catatan kita terkait dengan birrul walidain itu adalah
Pertama, birrul walidain dengan tutur kata, ya, dengan tutur kata. Sekali-kali jangan pernah memanggil orang tua dengan namanya. Ini termasuk durhaka juga ini. Nama orang tua kita Ahmad, kita panggil Ahmad, hati-hati, ya, gitu. Kalaupun terpaksa harus sebut Ahmad, ya umpamanya, sertakan kalimat awalan. Siapa nama ayah kamu? Bapak Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Itu pun dengan kenapa? Ada perasaan hormat. Bagaimana kepada orang dihormati, ya? Jadi durhaka banget apabila anak memanggil orang tuanya dengan namanya. Hindun, Hindun, gitu. Jangan, ya. Panggillah ayah, ibu, atau mama, papa, atau apa, abi, umi, itu kan, ya, silahkan panggil dengan itu, ya. Nah, pun demikian, ketika kita katakan kalau anak-anak kan itu suka bercanda dengan temannya, ya, cara dengan temannya. Jangan bawa-bawa nama orang tua, ya. SD sih kayak gitu. Tapi ada itu yang ubah sampai tua, ya, gitu. Orang tua yang masih perlakunya seperti anak, ya. Berantem jelek-jelekin orang tua, dasar tukang beca lu. Bapaknya tukang beca umpamanya, dia nggak nyaman, dia akan membalas, menyebut profesi kedua orang tua kita. Jangan bawa orang tua, baik profesinya atau kondisi fisiknya atau namanya, gitu, ya. Jadi manggil teman dengan panggilan dengan nama orang tua juga nggak boleh, ya. Umpamanya ayahnya imam itu adalah makmum, hei makmum, pokoknya nggak boleh, gitu, ya. Karena dia otomatis akan berbalik memanggil kita dengan nama ayah kita, ya, ucapan. Kemudian ketika berbicara, suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada suara kedua orang tua. Ini kalau ada ukuran volumenya itu, ya, volumenya, pastikan bahwa volume suara kita itu di bawah volume kedua orang tua, gitu. Nah, ini dilematisnya ketika orang tua sudah sepuh, pendengarannya sudah berkurang, bersikap bijak lah, ya. Gimana coba orang tuanya pelan, sementara dia nggak dengar kalau kita nggak kenceng, bagaimana? Jangan teriak-teriak, hampiri kedua orang tua, ngomong di depannya, ibu, karena biasanya mereka akan memahami dari gerak mulut kita, ya. Kadang suara kita pelan, tetapi dengan gerakan mulut dia paham. Kemudian ketika bicara seperti itu, pastikan sertakan senyum, ya. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu sangat berarti bagi kedua orang tua. Meskipun suara kita keras, kalau dengan mimik senyum itu bisa membanggakan orang tua, ya. Pun demikian ketika ditelepon, pokoknya nelpon ke orang tua. Meskipun kita sedang sakit nih, usahakan bahwa suara kita itu membahagiakan orang tua, seolah-olah kita itu tidak sakit. Enggak kok, padahal kita meringis umpamanya, itu dapat pahala berbakti kepada orang tua, ya. Nah, kemudian jangan sampai kabar kepada orang tua bahwa kita itu menderita. Kalau kita sudah tua nih, ya, sudah dewasa seperti ini, ya. Nah, jadi orang tua itu nggak usah tahu kalau kita menderita di pesantren, pokoknya, ya. Udah, kuburlah itu penderitaan itu, rasakan sebagai salah satu pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, ya. Gimana nak, sehat, alhamdulillah, gitu, ya. Tapi kemudian ada sedikit rasa ini umpamanya, ya, jangan sampai orang tua panik. Itu dengan kata-kata, ya. Kemudian juga dengan sikap, pastikan bahwa apa yang dimakan oleh orang tua itu adalah yang kita makan juga. Jangan memberikan makanan kepada orang tua yang di bawah standar makanan kita, ya. Kita makan makanan yang standarnya lebih tinggi, umpamanya sama daging ayam, sementara orang tua hanya dikasih jamur, nggak boleh, ya. Kalau perlu bahkan harusnya dibalik, ya. Artinya standar makanan orang tua itu harus lebih tinggi daripada kita, ya. Nah, pun demikian ketika kita berbelanja nih, ya, belanja untuk keluarga kita sama berbelanja untuk orang tua kita juga, ya. Bahkan begini, kewajiban berbakti kepada orang tua itu wabil khusus buat laki-laki itu tidak terputus meskipun dia sudah punya keluarga, ya.
Bang Syahid punya ayah, punya ibu. Kemudian di kemudian hari Allah karuniakan pendamping hidup, punya istri, punya anak. Kewajiban berbakti kepada orang tua tetap, ya. Jadi seandainya sebelum menikah suka ngasih uang ke orang tua, setelah menikah pun usahakan tetap ngasih uang ke orang tua, ya. Meskipun katakan kita tidak dalam posisi berlebih, tidak dalam posisi berlebih. Dan untuk berbagi atau memperhatikan orang tua itu tidak harus nunggu berlebih. Sebagaimana orang tua kepada anak itu tidak harus nunggu berlebih. Orang tua memenuhi kebutuhan anak itu dalam kondisi apapun, gak ada dicari, diada-adakan. Itulah anak kepada orang tua, ya. Masya Allah, subhanallah. Berbeda kalau orang tua itu bagi seorang istri, ya. Bagi seorang istri tentunya juga beda. Dia berbuat baik kepada orang tua itu, ya, tentunya juga dalam hal maliyah, dalam hal harta, ya, harus ada izin dari suaminya, ya. Kecuali kalau itu adalah merupakan milik sendiri, bukan milik bersama-sama, hasil usaha sendiri, itu gak apa-apa. Ini kalau ada harta hasil usaha bersama, pastikan ada seizin dari suami, ya. Itu beberapa hal yang bisa kita berikan catatan terkait kewajiban kita kepada kedua orang tua. Bang Syahid, ada doa nih untuk kedua orang tua, dan ini langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana doanya? Terus wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa, ya, doa anak untuk kedua orang tua. Nah, tadi sudah disampaikan, bukan hanya ketika sudah meninggal dunia, tetapi ketika hidup pun doakan orang tua. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, min asbabil faqri tarku du'a lil walidain. Di antara penyebab kefakiran itu adalah tarku du'a lil walidain. Tidak mendoakan kedua orang tua. Jadi pastikan setelah sholat itu sisihkan doa khusus untuk orang tua, ya. Setelah kita untuk diri sendiri, doa untuk kedua orang tua. Baru setelah itu untuk kaum muslimin secara keseluruhan, ya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi kedua orang tuaku. Bagaimana menyayanginya? Kama rabbayani, sebagaimana mereka membina kami. Indah banget ini. Tidak sebagaimana mereka menyayangi kami, tidak, tetapi sebagaimana mereka membina kami. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka membina kami, ya. Orang tua itu membina anak dasarnya sayang. Lihat karena dasarnya sayang, ya. Tidak semua keinginan anak dikasih, tapi ini dikasih, ini tidak, ya. Anak usia 5 tahun nggak dikasih uang 100.000 buat jajan cireng, tidak, karena orang tua tahu mana yang paling bermanfaat untuk anak, ya kan? Itu dalam rangka tarbiyah pembinaan. Doa kita untuk orang tua seperti itu, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka membina kami. Apa yang paling dibutuhkan oleh orang tua ketika sudah sepuh, berikan kepada mereka ya Allah, gitu. Masya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Kemudian apa lagi Bang Said nih? Saya nanya dong, Ustaz. Boleh. Sering kita dengar istilah bahwasannya surga itu di bawah telapak ibu. Itu dari mana asalnya, Ustaz? Dan bagaimana maknanya, Ustaz? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan terumpah atau sendal, ya. Surga di bawah telapak kaki ibu memiliki arti bahwa kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat itu ada di bagaimana kita memuliakan kedua orang tua. Istilahnya orang tua nginjek kita sekalipun demi kebahagiaannya, demi tegaknya orang tua kita lakukan, ya. Baru kalau kita sudah bisa melayani orang tua, kita habiskan waktu hidup kita untuk membahagiakan orang tua, Allah akan muliakan kita, ya. Sebagaimana sebaliknya, pernah menyakiti orang tua itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Ingat kisah Alqamah, ya. Alqamah itu salah satu sahabat Rasulullah SAW, ya, yang soleh banget.
dia begitu perhatian kepada orang tuanya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau sikap yang menyakiti orang tuanya. Namun ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ada sahabat yang laporan kepada Rasul, tolong jenguk Alqamah gitu kan. Pas dilihat Alqamah ini susah gitu kan, susah sakaratul mautnya. Rasulullah langsung bertanya, ada nggak ibunya? Ada. Coba panggil ibunya, gitu kan. Nah, ibu maafkan dia. Diam tuh ibunya, nggak mau memaafkan. Ibu maafkan dia. Setelah didesak baru dia itu sebenarnya apa yang membuat engkau begitu sakit hati? Begini ya Rasul, dia itu terus terang anak yang paling baik. Aku tidak pernah merasakan sakit hati oleh dia. Kecuali suatu ketika dia pulang dari pasar, mungkin belanja. Itu aku tahu dia belanja, kemudian dia sembunyikan. Ya. Dia sembunyikan dan diberikan kepada istrinya. Ya. Aku tidak tahu, mungkin saja Alqamah itu hanya beli satu ya. Katakan beli roti satu atau apa pakaian satu. Hanya cukup buat istrinya, tidak cukup untuk diberikan kepada kedua orang. Dia sembunyikan, namun orang tuanya tahu. Itu yang membuat aku sakit, ya. Oh gitu, kalau gitu ampuni, maafkan saja ya. Kalau tidak dimaafkan ya udah, sekarang kita bakar aja, katanya gitu. Terperanjat ibunya gitu kan, mendengar anaknya mau dibakar. Kenapa ya Rasul mau dibakar? Kata Rasul, ini anak, kalau tidak ibu maafkan, nanti akan masuk neraka, ya. Daripada masuk neraka anak, mending kita bakar aja sekarang. Luluh artinya hati seorang ibu tetap akan luluh ya. Jadi orang tua yang mana yang tega melihat anaknya dibakar di depan matanya, ya. Akhirnya apa katanya? Ya udah kalau gitu saya maafkan ya Rasul. Begitu keluar kalimat saya maafkan, ya. Kemudian Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu kemudian dia wafat. Jadi ini bisa mengganjal kesuksesan seseorang dalam meraih gelar husnul khotimah, ya. Bahkan berbuat baik kepada orang tua ini menjadi dasar bagaimana seseorang bisa sukses hidupnya, ya. Jadi gini, kalau seseorang berbakti kepada orang tuanya, hidupnya berkah. Usahanya berkah. Pun demikian, apabila seseorang berbakti hormat kepada gurunya, ilmunya manfaat. Ya, jadi dua orang ini, guru dan orang tua, adalah harus kita hormati juga. Ya, jangan kita hormat ke orang tua, tapi ke guru tidak. Kita butuh kedua-duanya, butuh keberkahan usia, rezeki, butuh juga kemanfaatan ilmu pengetahuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, itu seperti itu. Satu sisi. Di sisi lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan hanya sekedar diarahkan untuk anak agar berbakti kepada orang tua, tetapi juga kepada orang tua. Ya, seolah-olah gini, kalau kalian main bola, itu bola mau dikemanakan terserah kamu menendangnya. Kamu tendang ke kiri, dia akan ke kiri. Kamu tendang ke kanan, akan lari ke kanan. Maka ini anak, apakah anak akan jadi penghuni surga atau anak akan menjadi penghuni neraka, tergantung kedua orang tuanya. Mau ditendang kemana ini anak istilahnya, ya. Cuma tentu juga bukan ditendang kalau anak, dididik kemana, ya. Ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kecuali kedua orang tuanya apakah menjadikannya Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi, ya. Jadi bagaimana ini anak tergantung orang tuanya mau seperti apa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, birru abna'akum tabirrukum birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian, pasti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian, ya. Seperti itu. Bagaimana sikap kita kepada orang tua, itu juga yang akan dilakukan oleh anak kepada kita.
Ketika kita selaku orang tua ingin anak kita nanti berbakti kepada kita, berbaktilah kita kepada orang tua. Karena anak itu akan menjiplak. Bagaimana sikap kita kepada orang tua saat ini, itu yang akan direkam oleh anak. Oh, si ayah, umpamanya si bapak nggak pernah berkunjung ke orang tuanya, ke kakeknya, ke neneknya. Maka jangan salahkan nanti kalau anak ini tidak mau berkunjung, tidak mau ngurus kita, gitu ya. Banyak kisah-kisah dalam hal ini. Bagaimana si anak itu bisa menjiplak orang tuanya, ya. Di sisi lain ini hadis juga seolah-olah mengarahkan kepada orang tua, jangan membebani anak, jangan terlalu menuntut banyak kepada anak, ya. Kamu itu harus begini, kamu itu harus begini, biar kamu masuk surga. Jangan, ini berat bagi anak untuk birrul walidain, untuk membahagiakan kepada orang tua. Nah, setiap orang tua harus meringankan standar bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Ayah mah cukup ini juga, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot. Ayah mah cukup, ibu mah cukup. Ini juga harusnya begitu orang tua itu. Jangan banyak menuntut kepada anak, karena itu akan memberatkan bagi anak dalam rangka birrul walidain. Ya, itu mungkin Bang Said ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan kemampuan oleh Allah untuk bisa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kita ingin masuk surga, kita ingin bahagia semenjak di dunia, dan kebahagiaan di dunia itu diawali dari kebahagiaan kedua orang tua. Ya, wallahu alam. Baik Ustadz Zainal Muttaqin, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala pencerahannya dan mutiara hikmahnya yang bisa kita ambil dari materi kita tentang birrul walidain. Jadi yang saya simpulkan Ustadz ya, kalau kita punya masalah tentang pekerjaan kita, karir kita, sosial kita sama temen, mungkin jangan usah kita jauh-jauh meriksa tentang diri kita. Mungkin coba kita periksa hubungan kita sama orang tua Ustadz. Betul. Mungkin karena itulah yang menyebabkan di dunia kita hati ini merasa gelisah kan. Gitu. Sahabat MK Channel yang Allah muliakan, tadi kita sama-sama simak bagaimana paparan Ustadz kita Zainal Muttaqin telah menerangkan bagaimana pentingnya birrul walidain. Semoga kita bisa menjadi termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Rabb. Dan kami sampaikan pula bahwasanya acara ini diselenggarakan oleh Pesantren Madinatul Quran Depok melalui channel MK Channel dan didukung penuh oleh MK Peduli. Maka barang siapa dari teman-teman, dari sahabat yang ingin berpartisipasi atas keberlangsungannya acara ini bisa menghubungi kami di nomor WA 0812 9081 9160. Sekali lagi 0812 9081 9160. Mungkin dari kami itu kami mewakili seluruh kru yang bekerja termasuk Ustadz kita Zainal Muttaqin pamit undur diri. Jika ada salah kami mohon maaf, salah-salah kata atau salah-salah tingkah, dan jika ada manfaatnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja dari kami. Terakhir syukron ala husni ihtimamikum. Selamat berbuka puasa. Bagian berpuasa Ustadz. Yang menyimak di sini orang puasa insyaallah semua. Kecuali yang head. Begini aja Ustadz. Baik. Ya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا